Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bertemu dengan Mandala Elektro. Di kesempatan yang berbahagia ini saya ingin berbagi skema cara membuat setrum ikan dari ferrit playback TV dan transistor D718 ya. Namun sebelum saya berbagi skema setrum ikan ini yang dari ferrit playback TV yang kemarin saya buat videonya, cara pembuatannya, saya berbagi skemanya untuk teman-teman yang request ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channelnya Mandala Elektro agar kita bisa bertemu di video-video tentang elektronika dan yang lainnya. Sehubungan ada beberapa teman yang bertanya minta skema ya, jadi saya buatkan ini sampel yang kita buat kemarin ya, setrum ikan dari ferrit playback TV, dimana pada dasar pembuatannya menggunakan batang ferrit TV yang diambil dari TV 29 in ya, 29 in. Dan ini skema cara pelilitannya atau pembuatan lilitan primer dan sekunder. Lilitan pertama adalah lilitan primer ya, dimana pada lilitan primer ini tembaga yang ukuran 1 mili kita lilitkan berbarengan langsung 2 helai ya. 2 helai kita lilit sebanyak 2 shaft. Jadi setelah 2 helai itu dililit, kemudian dipisahkan menjadi CT ya. Hasilnya kabelnya muncul menjadi satu kabel kiri dan kanan. Kemudian yang untuk tengahnya penggabungan dari 2 buah kabel yang menjadi jalur CT-nya ya. Ukuran tembaga 1 mili itu untuk yang primer. Kemudian untuk yang bagian sekunder atau lilitan yang kedua, di bagian atas itu adalah tembaga 0,50 3 shaft ya, dan 0,45 2 shaft. Ini rangkaiannya memakai catu daya 12 volt ya. Jadi outputnya ada 3 seperti ini. Jadi 0 AC yang pertama 0,45, kemudian AC yang kedua adalah 0,50. Nah ini yang 0,50 ini biasanya kita pakai untuk air yang agak jernih ya. Untuk air yang jernih, ikan di air yang jernih kita pakai yang 0,50 jalur outputnya. Kemudian kalau 0,45 kita pakaikan untuk air yang keruh ya biasanya. Yang agak keruh, jadi tegangannya kecil saja dibanding yang 0,50 seperti itu ya. Ini bagian yang sekunder untuk teknis pelilitan atau pembuatan lilitan di trafo ferritnya ya. Ini sangat simple sekali ya, mudah ditiru. Ini bisa di screenshot buat teman-teman siapa tahu ini bermanfaat ya. Kemudian kita lanjut ke bagian yang kedua, yaitu lilitan yang kita pakai tadi adalah batang ferritnya di bagian sini ya. Dan ini rangkaian elektroniknya yang memakai transistor D718 ya, D718 yaitu ini. Nah, ini batang ferritnya yang ada lilitannya. Ini arusnya yang keluar ada 2 ya. Nah ini bagian nolnya, yang ini 0,50 dan ini 0,45 ya. Jadi ada 3 jalur keluar yang untuk bagian sekunder atau yang ke stick ya, atau yang menjadi arus listriknya. Kemudian yang ini yang lilitan CT nya seperti ini ya, langsung 2 tembaga dililitkan bersamaan, kemudian di ujungnya dipisah kemudian digabung ya, untuk menjadikan trafonya menjadi CT seperti itu ya. Dan ini transistor D718 nya berdasarkan skema ini dia input negatifnya berada di emitor ya, di emitor dari transistor D718. Kemudian kolektornya sama untuk CT ya, kiri dan kanan. Basisnya digenjot oleh C1815 yang dialiri oleh arus hambatan 330 ohm ya dari negatif.
positifnya diambil dari yang CT seperti ini ya, di tengah bagian CT. Begitu juga yang di sebelahnya ya, D718 bagian emitornya adalah input dari negatif, kolektornya masuk ke CT, basisnya digenjot oleh C1815 untuk sebagai flip-flopnya ya, dihambat oleh resistor 330 ohm dari negatifnya, kemudian diumpan kembali melalui dua buah resistor 330 ohm dari kolektor bagian sebelahnya ya. Begitu juga yang di sebelah sini diumpankan kembali dengan 330 ohm dua buah ya dari kolektor ini. Ini kalau rangkaian seperti ini berarti dia enggak connect ya. CT masuk ke kolektor dan ini terus ke sini ya. Jadi ini tandanya dia nggak connect ke rangkaian ini. Begitu juga ini nggak connect ya. Jadi dia loncat masuk ke dari jalur ini masuk ke restan ya, bukan masuk ke kolektor dia. Seperti itu. Sama juga yang ini. 1 mm dililitkan 2 shaft sekaligus 2 tembaga ya. Kemudian di ujungnya dipisah menjadi rangkaian CT. Buat teman-teman kemarin yang bertanya apakah sentruman atau setrum ikan yang dari Ferrit Playback TV dan transistor D718 ini boros, jawabannya tidak ya, tergantung dari kedalamannya. Semakin dalam air yang kita setrum ya ikannya, biasanya dia semakin boros, itu wajar ya karena bebannya terlalu kuat. Dan juga semakin keruh airnya yang kita setrum, biasanya air keruh itu ataupun air asin dia memakan arus yang juga besar ya, karena nilai cost ratingnya ataupun nilai tahanan air itu menjadi tinggi ya, lebih dekat nilai tahanannya, jadi dia agak boros, itu wajar ya. Tapi kalau untuk permainan atas biasanya kita celupkan sticknya di kisaran sekitar 15-20 cm, itu nilai aman ya. Biasanya irit saja akinya, mungkin bisa bertahan kurang lebih sekitar 2-3 jam ya. Itu dari segi apakah boros atau tidak tergantung ya, tergantung medannya, tergantung airnya, tergantung akinya juga. Kemudian dari pengalaman saya untuk setrum ikan jenis Ferrit Playback TV ini lumayan bagus ya, insya Allah lumayan bagus ini. Mudah-mudahan dari segi pelilitannya tidak salah, perangkaiannya juga di box setrum ikannya jangan salah, kemudian aki yang dipakai juga jangan drop, biasanya hasilnya cukup memuaskan ya. Sehingga dibawa ke sungai, untuk kedalaman dia relatif semakin dalam air maka semakin membutuhkan daya besar ya. Nanti ketahuan dari segi suaranya, semakin mengecil suara berarti tegangan yang di dalam air biasanya juga drop ya, seperti itu. Jadi jangan terlalu dalam mencelupkan sticknya ke dalam air yang tempat kita cari ikan itu ya. Oke, seperti itu saja skema dari saya. Silahkan ini di screenshot, bisa diikuti di rumah sendiri, mudah-mudahan bermanfaat ya. Lebih kurangnya mohon maaf. Untuk teman-teman senior semua, ini contoh setrum ikannya, nah seperti ini ya. Lebih kurangnya mohon maaf. Mudah-mudahan video tutorial skema setrum ikan dari Ferrit Playback TV dan transistor D718 ini bermanfaat. Untuk teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe channelnya Mandala Elektro agar kita bisa bertemu kembali. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.